Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wa nawaina anna Allaha yarzuqna al-ilma an-nafi' wal 'amal al-khalis al-maqbul wa husna ta'lim wa dalalata 'ala al-khair wa liyasurra bidzalika qalban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa khususan mu'allifil hadal kitab wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya Aliyu, Ya Aliyu, he Ali. Isna agawe sira al-ma'rufa ing kebagusan walau ma'as suflati lan senajan sarta wong kang asor-asor. Qala matur sapa Aliyun Sayyidina Ali, ya Rasulullah, he Gusti Rasulullah, Kanjeng Nabi. Kala ngendika Gusti Rasul, ya Aliyun, kala matur sapa Ali Sayyidina Ali, wa masuflatu utawi punapa kang aran suflah. Sing diarani wong asor iku apa? Ya Rasulullah, kala ngendika sapa Gusti Rasul, alladzi yaiku wong idza wu'idho kang tatkala den pituturi, idza wu'idho kang tatkala den pituturi wong lam yatta'iz moko ora nampa pitutur. Wa idza zujira lan tatkala den cegah, lam yanzajir moko ora gelem mareni. Walayu bali lan ora merduli, gak gatek, cuek. Walayu bali lan ora merduli bima kelawan barang kolang ngucap
Wa malan barang qila kang den ucapaken lahu marang wong. Ada karakteristik seseorang itu yang bila kita nasihati itu tidak mau, tidak bisa kita nasihati, angel wis. Tidak peduli dengan nasihat saudaranya. Barang siapa yang tidak memperdulikan nasihat saudaranya, maka dia akan mengalami pengalaman dengan sendirinya. Ya, ngafalno Quran dinasihati. Nek ngapalno Quran, misalnya, nek ngapalno Quran lak kepengin ndang cepet apal. Ojo akeh-akeh ngelamun. Nah, misalnya seperti itu. Dinasihati koncone. Dia tidak percaya kalau belum mengalaminya sendiri. Nah, kalau dia tidak percaya dengan itu, maka dia akan mengalami pengalamannya sendiri. Isna agawe sira al ma'rufa ing kebagusan. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Bahkan kepada orang di sini disebutkan suflah. Suflah itu yaitu tadi apa kata Rasulullah suflah? Orang yang bila dikandani ku angel. Ku arepe dhewe. Wong kang asor, wong kang rendah. Asor itu rendah. Berbuat baiklah kepada semua orang. Jadi berbuat baik itu jangan kedikte ya. Kedikte itu apa? Kalau orang berbuat pada kita, orang berbuat baik pada kita, kita baru berbuat baik. Ini namanya kita terdikte dengan orang itu. Ya kalau punya niatan menjadi orang baik ya sudah baik saja sama orang. Semua orang tidak pandang itu orang baik ataupun orang yang suflah itu tadi. Dan ini sudah dicontohkan oleh banyak daripada guru-guru kita. Orang yang mempunyai level tingkatan yang hatinya sudah bersih ya, atau levelnya sudah wali-wali itu, dia tidak terdikte dengan seseorang. Kalau mau baik ya baik saja, walaupun dijahati sama orang, dicaci maki sama orang, dia tetap saja baik. Sayyidina Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain, pemimpin wali ya. Termasuk beliau itu wali kutub ya. Sayyidina Zainal Abidin itu orang yang ahli ibadah, putranya Sayyidina Husain. Suatu ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Ini dalam kitab karangannya Imam Ghazali itu pernah dicantumkan cerita ini. Keluar mau ke masjid, terus ketemu sama orang. Orang ini langsung mencaci maki beliau. Jadi Sayyidina Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin ini dicaci maki sama orang itu. Terus diolok-olok, dicaci maki, gak karu-karuan. Tapi gimana sikap beliau? Padahal di situ ada cara saiki ngono paling banser ya. Nega FPI, ana pengawale. Nah, ada pengawal, punya pengawal. Dia punya pengawal, pengawalnya itu mau
jotosi wong iku mang sing mencaci maki Sayyidina Zainal Abidin itu tadi. Tapi sama Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak boleh. Jangan. Terus orang itu didekati sama Sayyidina Zainal Abidin. Cara ngono Pak, sampean ki tidak sepenuhnya ngerti tentang keburukanku. Keburukanku sing sampeyan omongne iku sedikit daripada keburukanku yang sebenarnya. Iji akeh elekku, ya, iji akeh elekku iku si akeh. Sampeyan gelem tak ceritani elekku. Jadi pengetahuannya sampeyan tentang keburukan saya itu hanya sedikit saja. Dan saya yang lebih paham tentang keburukan saya sendiri. Kamu mau saya ceritai keburukan saya? Dia malu. Terus dikasih uang itu sama Sayyidina Zainal Abidin. Ini tak kasih uang. Terus orang itu tadi lari sambil ngomong, ini nek gak cucune Kanjeng Nabi ndak ono ini. Kamu benar-benar cucunya Rasulullah, ini kata orang yang mencaci maki tadi. Nek sampeyan piye? Cara di ketemu wong terus diwelek-elek. Kira-kira mbok jotos sih berapa? Ya? Sampeyan misalnya dadi kiai terus diwelek-elek wong, difitnah ini paling iku ngono ya. Duwe pengawal. Kalau Zainal Abidin enggak, Sayyidina Zainal Abidin enggak. Dia memang waliullah ya, cucu Rasulullah. Ya mengikuti mutabaah kepada kakeknya, mengikuti Rasulullah. Rasulullah juga pernah suatu ketika ada seorang kiangkrang ini. Ada seorang yang pengemis di pojokan Madinah itu, ya. Pengemis yang kebetulan pengemis itu tunanetra, tidak bisa melihat. Dan ketika itu pengemis itu masih kafir, belum Islam. Rasulullah setiap pagi itu mendatangi pengemis itu, keimangan, disuapi makanan. Nah sambil Rasulullah menyuapi makanan itu sambil mendengarkan si pengemis itu mengolok-olok nama Rasulullah. Jadi bayangno ya, sampean misalnya keimangan wong, terus sampean keimangan nih, sampean diwelek-elek terus diolok-olok, betah nggak sampean kira-kira? Sampean patah ini paling wong iki malah. Oh wong iki dikei panganan kok malah. Tapi Rasulullah ya, Sayyidil Mursalin, pemimpin umat seluruh alam itu Rasulullah. Sudah mencontohkan, Rasulullah itu sudah mencontohkan bahwa akhlak yang baik itu seperti itu. Walaupun kita orang itu tidak baik sama kita, tapi kita diperintah untuk selalu baik sama orang. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah agar kita ini tidak mengolok-olok seseorang atau tidak merasa lebih baik daripada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun asa terus no ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang diolok-olok, yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, Allah juga memerintahkan dalam firman-Nya bahwa kita tidak diperbolehkan mencaci maki seseorang, menganggap, memandang seseorang dengan hina. Ya, kalau kamu ketemu dengan seseorang siapa saja, ya, pandanglah manusia itu seperti halnya seorang ibu yang memandang kepada anaknya. Seorang ibu itu kalau memandang kepada anak, itu bagaimana pandangannya? Pertama, pasti kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang, ya toh? Yang kedua, seorang ibu ketika memandang anak itu pasti melihat anaknya itu lucu, walaupun dia nakal ya. Misalnya punya anak, anaknya nakal, seorang ibu itu pasti mandangnya dengan kasih sayang. Saat nakal-nakalnya anak mesti dibelo, ya. Nah gitu. Jadi kita sama orang juga seperti itu. Jangan memandang rendah seseorang. Bisa jadi yang kita pandang rendah itu dia lebih baik daripada kita. Fil akhirnya kita tidak pernah tahu. Allah akan menjadikan kita fil akhirnya bagaimana, ini kita tidak akan pernah tahu. Itu rahasia Allah. Ya, amalan yang paling baik adalah husnuzon. Makanya sing husnuzon karo sapa wae ya. Sama ketemu sama orang di jalan, wong gendeng itu husnuzono. Jangan mbok anggap iku gendeng, ojo gendeng, durung karuan iku gendeng. Ya. Kata Rasulullah, pernah suatu ketika ada orang gila datang. Lalu sahabat itu ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasul, ada orang gila." Bukan, itu bukan orang gila. Orang itu hanya tertimpa musibah. Orang yang benar-benar gila adalah orang yang diberikan kehidupan, tidak dibuat taat kepada Allah, itu orang gila. Aku lak ngerti wong gileng ya ora taala wong gendeng. Paling iku waline Gusti Allah liwat ngono ae. Lek gak Nabi Khidir ngono ae. Kita biasakan husnuzon. Jangan membiasakan berburuk sangka. Dan saya paling seneng ketemu orang gila itu. Dia itu bebas soalnya. Dan saya suka karakternya orang gila itu bebas, ya, bebas. Orang gila itu bebas. Dan saya selalu usahakan untuk husnuzon. Ya mungkin itu walinya Allah menyamar, gak pengen diketahui kewaliannya, gila kan gitu. Atau orang yang lagi lakon-lakon untuk meningkatkan derajat kewaliannya, biasanya kan gitu. Orang yang mau diangkat derajatnya jadi wali itu ya setengah jadab dhisik, ya rada aneh, khariqul ada. Itu dalam dunia perwalian itu ada itu. Dan agama Islam sudah mengatur hubungan manusia, baik manusia itu dengan Robnya, dengan pangerannya, ataupun dengan dirinya sendiri, ataupun dengan saudaranya sesama muslim. Seperti ayat dalam Quran surat An-Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, dan sungguh kami telah mengutus seseorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan menyembah kepada Allah. Ya, begitulah agama Islam. Allah sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana hubungan manusia dengan Robnya. Caranya bagaimana? Diutusnya Rasulullah sebagai sebagai bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diutus Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, kamu wiridan itu bisa jadi wali kamu. Wiridan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan perasaan kamu senang bahwa Allah menghadirkan Rasulullah di muka bumi ini, itu kamu bisa jadi wali. Ya setidaknya sudah habis sholat itu 2 kali lah kamu baca sampai akhir, 2 akhir surat at-taubah dia. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu kalau kamu baca habis sholat 2 kali aja cukup. Atau setelah asar ditambahi hasbiyallahu la ilaha illallah hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. 7 kali. Wis gak usah bingung wis. Gak usah bingung. Semua sudah diatur sama Allah. Ada Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu membaca Al-Qur'an pahami. Tidak cukup hanya membaca saja, tapi fahami isinya, kandungannya fahami. Setelah faham, usahakan untuk menjalankan apa yang menjadi pesan-pesan daripada Al-Quran itu, jalankan. Wis to penak, gak susah. Wong urip wis diwatur Gusti Allah kok susah ya? Wong susah itu wong sing gak kenal pangeran niku susah. Kalau kenal sama Allah insyaallah gak susah. Enak wis. Yang kedua, Allah sudah mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Manusia dia akan sangat beruntung sekali jika dia mempunyai kesadaran untuk selalu membersihkan jiwanya, hatinya dari kotoran-kotoran. Ya, sampeyan di sini termasuk orang yang beruntung. Bersyukurlah sampeyan bisa selalu bersama Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun gak paham artinya. Sampeyan bawa terus Al-Quran sedino hatam ping 3, sedino hatam ping 4. Masya Allah ya. Ya, ini tantangan ke sampeyan nih. Iso tak gak iki. 1 hari menghatamkan ya 2 kali lah. Nanti kalau sudah hafal, itu untuk membersihkan hati. Semakin kamu banyak membacanya, hati akan semakin bersih. Contoh ya, ada seorang kakek yang mau memberikan pelajaran kepada cucunya. Cucunya dipanggil, sini cu, panggil, dikasih keranjang. Keranjang, tahu keranjang sampean? Yang terbuat dari bambu itu loh. Keranjang itu kotor. Banyak kotorannya di situ. Kotoran sapi lah, kotoran wedhus, banyak kotoran di situ. Itu apa? Ambilkan air di kolam. Suruh ngambil air. Lalu setiap air yang dibawa ke depannya kakeknya itu airnya gak ada. Airnya itu tidak sampai ke kakeknya, tapi diulang-ulangi terus. Coba diambil lagi. Mungkin kamu belum beruntung, coba diambil lagi. Jadi masih cucu ya gampang dibujui ya. Bukan dibujui, ini pelajaran. Maksudnya durung sok mikir ngono. Wah aku dibodohi, durung sok mikir. Bukan dibodohi, ini memberi tarbiyah. Terus gitu. Akhirnya dia mikir juga. Ya kayak ini nggak bisa ini, ini bolong semua, apanya keranjangnya. Oh gitu ya. Oh iya ya. Itu sama halnya kalau kamu baca Al-Quran terus menerus ya seperti itu. Jadi kalau bisa membaca Al-Quran walaupun nggak paham maknanya, tapi kalau kamu jalankan terus, baca terus, akhirnya bersih. Coba kamu amati keranjangnya, bersih atau kotor?
bersih. Ya itu sama halnya orang yang membaca Al-Quran menerus-menerus, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah mondok nang PTK Cinta Rasulullah. Aku bersyukur. Saya bisa menjadi santri di sini, khidmah di sini, itu bersyukur. Alhamdulillah. Bisa terus bersama orang-orang soleh, itu kebahagiaan sendiri bagi saya. Bahkan doa saya itu kepengen sampai akhir hidup saya itu bersama orang-orang yang soleh dan tidak jauh daripada santri. Wah, jauh dari santri itu repot. Soalnya sing bisa dipastikan soleh itu santri. Terus Islam, Allah juga mengatur dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaqumanna bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Turunnya Al-Quran ini dalam rangka untuk mengatur hubungan antara manusia sesama manusianya, hubungan antara manusia kepada Robnya, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Wis penak to, karek ngetutno ae. Sing gak penak lah gak gelem ngetutno petunjuk ya. Orang yang nggak mau mengikuti petunjuk, sing nggak enak itu. Makanya perlunya pendidikan. Memang pendidikan tidak menjamin kita sukses, tapi dengan tidak berpendidikan kita hidup akan semakin sulit, susah. Ya, sampean ya sing pinter sampean ya. Kudu iso luwih pinter teko gurune, teko wong tuwane. Itu saya harus lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih manfaat gitu. Fastabiqul khairat, lomba-lomba. Gak apa-apa ambil wong tuane, ambil gurune lomba-lomba, api-apian. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam sebuah kebaikan. Hubungan sosial ini sangat penting sekali. Kita bahas di sini sangat penting sekali. Bahkan dalam karena bukunya Habib Ali itu ada dalam suatu ketika ada momen dakwah beliau itu mengatakan bahwa al-insaniyah qabla tadayun, kemanusiaan itu didahulukan sebelum keberagamaan. Jadi dhisikno hajate dulure iku luwih apik. Dimana praktek dari keberagamaan sendiri, bukan agama loh ya, keberagamaan. Beda agama dengan keberagamaan itu beda. Ya, bentuk mewujudkan hajat temannya ini juga perintah agama. Rasulullah yang mengajari. Rasulullah itu tidak pernah atau tidak selalu mengajari kita agar mementingkan sedulure, temannya atau sesama muslim. Karena muslim akhul muslim. Muslim nanggone wong muslim liyane itu adalah saudara. Kal jasadil wahid, koyok raga manusia itu. Seperti mata itu ya, sama kaki itu pernah kenalan enggak ya? Meripate sampean mbek kaki ini sampean pernah kenalan enggak kira-kira? Kenal enggak ya? Enggak kenal ya. Tapi ketika kaki sampean itu terjepit, motone nangis tak gak ya? Ya iso nangis. Ya seperti itu. Hubungan manusia muslim dengan orang muslim seharusnya seperti itulah, seharusnya. Jadi ojo malah koncone nangis terus ditambah-tambahi, disemangati, yo nangis terus, yo digetno, yo dineng-neng lah. Susah ya dibantu, ya apa caranya gak susah kan gitu. Nah, dan ini saya sudah pernah mengkaji dengan teman-teman ya. Saya sudah pernah diskusi dengan teman-teman saya. Ketika kita itu membantu kebutuhan orang lain, dan kita berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak baik pada kita, ternyata itu menimbulkan efek kebahagiaan tersendiri bagi kita.
bagi jiwa kita yang sebelumnya mungkin belum pernah kita rasakan. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan temanmu, insya Allah kamu akan bahagia. Orang bahagia sejati itulah yang bahagia bersama-sama itu ya. Kalau dia bahagia sendiri, dia bukan bahagia sejati dia. Sebenarnya dia tidak bahagia sebenarnya. Dan sesungguhnya orang yang berbahagia adalah ketika dia bahagia dan tetangganya bahagia, saudaranya bahagia, temannya bahagia. Itulah orang bahagia. Dan orang yang hebat itu bukanlah orang yang berhasil sukses dewi. Tapi apa carane kanca-kancane ya elok sukses. Itu orang hebat. Ngajak, ayo ya melok aku cek dadi wong pinter. Atau gitulah. Jadi hubungan sosial ini penting. Sampai kalau bisa sama temannya ya harus dijaga. Adab-adabnya berteman ini dijaga. Ada beberapa adab berteman ya. Ini sampean catat biar gak lupa. Adab berteman. Pertama, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Jadi pas ketemu koncone yo kudu seneng, ojo merengut. Nah, karena wajah merengut ini merusak kebahagiaan. Ojo merengut ae lek ketemu koncone. Yang kedua, mendahului memulai salam, disi-disian uluk salam. Yang ketiga, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Sing ramah, bicara ya yang enak. Coba pengen menang dewe. Keempat, turut melepas saat teman berdiri. Nah, misalnya koncone kate ngalih ya melok mengantarkan loh. Yang kelima, memperhatikan saat teman bicara. Ojo ngomong dewe, koncone nek ngomong dirungokne. Ini yang PR buat kita ini berteman. Ini banyak sekali teman-teman yang tidak tahu adabnya berteman sehingga menyakiti teman yang lain. Yang ke berapa? 6. Tidak mendebat ketika sedang berbicara. Yang ke-7, menceritakan hal-hal yang baik. Sing critakno sing apik-apik tok ae gak usah ngrasani wong. Gibah penggiyane wong wedok. Saiki wong lanang padha ae. Gak cilik gak gede. Ya. Jangan menceritakan hal yang buruk, ceritakanlah hal-hal yang baik saja. Yang ke-8, tidak memotong pembicaraan dan memanggil dengan nama yang disenangi. Nah, sekarang itu banyak sekali ya teman-teman kita memanggil nama kita itu ngawur-ngawur ya. Jenenge Pak E digowo. Ya. Jenenge Pak E gowo. Celukane Pak E pacul, celuk pacul. Itu ada itu. Banyak sekali sekarang ya. Celukane Pak E pusing diceluk pusing. Karena Bapak E celukane pusing. Ya itu jangan seperti itulah. Jadi kalau bisa ya terapkan adab. Menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Ketemu ya kudu ceria, seneng, ojo merengut. Wah, itu merusak kebahagiaan merengut itu. Saya paling nggak suka dengan orang yang ketika bertatap muka dengan saya itu merengut. Nek cara tak tone tak jotos. Gak usah merengut tak jotos. Gak enak dingeti soalnya ya. Elek wajah elek itu, merengut itu. Merengut gak penak. Padahal kita nggak tahu permasalahannya ya. Merengut gak enak. Wajah merengut ngarepku, ngalih nek merengut ya. Ya kita harus menampakkan keceriaan teruslah ketika bersama orang siapapun itu.
kudu bahagia terus. Apa caranya bahagia terus? Nah, ini bagaimana caranya agar kita selalu bahagia? Ya jangan lepas dari zikir pada Allah, jangan lepas dari mengingat kepada Allah. Baca sholawat yang banyak, 10.000 lah sehari. 10.000 sehari kan nggak lama toh 10.000. Kalau kamu baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad itu 10.000 paling ya cuma berapa jam, 2 jam lah, 2 jam selesai lah. Kalau yang agak panjang sholawat Fatih 10.000 ya mulai bar maghrib ya subuh paling ya langge oleh 7.000. Baca sholawat yang banyak, baca istighfar, baca Al-Quran 5 juzan itu enak tuh. Hatinya enak tuh setelah 5 juzan. Beda kalau orang yang enggak 5 juzan. Rasanya apa? Apa jenenge? Suntuk ya, gak enak. Alhamdulillah saya itu termasuk orang yang sudah merasakan itu. Ya kena sabdane Pak Yai. Jadi nek gak maji Quran itu rasanya gak enak. Aku malah seneng aku. Jadi memotivasi saya untuk selalu ngaji. Betul itu. Saya gak cerita bohong. Saya ketika tidak ngaji itu ya, 1 juz saja sehari itu rasanya gak enak, bingung. Apa yang mau dijalankan itu gak karu-karuan. Kita tidak terprogram. Iki ate lapo ngalor tangidul. Kadang ngalor balik ngidulnya kayak bingung sampai pernah saya itu enggak ngaji. Sama istri saya itu ditanyai, "Sampeyan ini iki ojo baper loh ya." Iki panggilan saya dengan istri saya. Yang sampean kok ketok bingung apa durung ngaji ya? Oh iya durung ngaji aku. Ngaji sih. Oh iya siap. Ngaji tenang. Oh nek lek bojo iku sing romantis. Jadi urip iku enak ngono lho. Nyeluk ya yang ngono. Sayang. Wis sungkan aku lek ngono-ngono. Sungkan karo rezeki aku. Bareng umur. Sungkan karo Aziz. Samarku lek mari mulai teko pondok terus buka terop ngono. Ya alhamdulillah ya. Kendel tenan. Anak sing paling bagus dari ibune ini. Mesti ae sapa sing ngelem gak kate ibune dhewe. Masih aku sing ngelem ibu-ibuke dhewe ya. Masa ibu ya wong liya. Ya. Jadi dijaga hubungannya dengan temannya dijaga. Kita harus selalu bisa mengoptimalkan berbuat baik kepada siapapun juga yang kita temui. Bahkan dengan orang yang kelihatannya itu orang yang jelek, orang yang fasik atau orang yang kita harus tetap husnuzon bahwa mereka lebih baik daripada kita. Itulah cara-cara agar hati tetap bersih dan selamat gitu. Kalau saya ceritai Pak Yai Yakin itu ya, oh itu banyak sekali cerita saya dengan beliau itu banyak sekali. Yang paling sering saya ingat iya karena kebersihan hati beliau itu. Beliau itu yang teman-temannya yang sama-sama kiai yang pernah dulu dibantu pondoknya, dikasih santri, dikasih beras gitu. Itu kan sama Pak Yai kan ya istilahnya kalau di luar itu mesti membicarakan Pak Yai gitu. Tapi beliau itu selalu tersenyum saja. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan bukan kita. Kalau kita ya harus selalu berbuat baik pada mereka. Ini gak santri dikai beras, dikai ikan, dikai apa itu. Lah, itu yang perlu kita contoh hal seperti itu. Abah itu ya, Abah Rifai itu. Itu ya ada juga yang tidak suka sama beliau walaupun beliau itu luar biasa seperti itu. Ya tapi beliau tetap baik saja sama mereka. Tidak pernah membalas keburukannya dengan keburukan, tidak pernah. Selalu berbuat baik, Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau sampean bisa seperti itu, insya Allah menjadi orang yang betul-betul orang yang baik ya. Betul-betul orang yang baik.
Jadi artinya baiknya itu tidak terdikte. Sekarang kan banyak toh baik terdikte ya toh. Baik terdikte. Aku nak gak diapi ya gak api. Ya itu terdikte itu. Itu perlu diruyah itu. Lah nasal. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali. Shadaqatus sirri utawi sedekah samar. Sedekah sing gak diketok-ketokne sirri iku tudfi'u mateni ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wata jeli bulan narik al barokata ing barokah warlis kolan rizki. Biyen jenenge rizki ku paling pas lahir terus oleh rizki kalau paling sinakno rizki. Al kasiro kang akeh wabakir lan isu siro bisodakoti kelawan sodakoh. Fa innal balaa moko stune bala iku yang zilu temurun apa bala yang zilu temurun apa bala qobalal bukuri sadurunge isu-isu. Faturaddu moko den tolak apa al-qada'u pesten fil hawai ing dalem awang-awang. Sedekah sirri, sedekah yang sirri, samar, tidak diketahui orang kecuali orang itu sendiri dan orang yang disedekahi dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan sedekah sirri itu sampai tangan kirinya aja tidak tahu bahwa tangan kanannya sedekah. Itu. Tangan kirinya dilebokno jaket kene oleh cek karo ya. Tangannya sedekah. Ya, sedekah sirri. Nah, ini bisa membuat rezekinya barokah, membuat menarik barokah dan rezeki yang banyak. Kayak rezeki sing luweh, sampean gak pengen ah? Pengen tak gak? Hah? Pengen oleh rezeki sing akeh, duit sing akeh pengen. Ya ngono kuwi carane. Sedekah sirri. Ya moro-moro tangane kalau duit, nah, lewat koncone sangoni tuku sabun, tuku rinso, ngono. Oga terus diumumno diceluki. Rene iki aku katanya nyedako iki. Oh, keplek iku. 1000 diumum-umumno wong. Yesus. Ya. Jadi sampean ini kalau bisa dijalankan ini betul-betul bisa menjadikan rezeki kita itu barokah. Ya, itu ya hal seperti itu jalankan. Ini Rasulullah karena ini Rasulullah yang memberikan ilmunya ini Rasulullah. Ada yang dalam kitab ini. Ya. Kita beruntung sekali bisa mengaji kitab Wasiatul Mustafa ini karena ini perkataan Rasulullah semua ini. Dan Rasulullah dan Sayyidina Ali itu yang luar biasa. Sedekah sirri. Ya, mulai latihan lah sedikit-sedikit walau belum bisa banyak ya setik-setik dhisik. Belum bisa sedekah 5.000 ya minimal ya 500. Yang penting tidak meninggalkan.
Ma la yudrikuhu kulluh la yudriku kulluh. Kaidah fikih. Nek awake dhewe esok menjalankan suatu perkara itu 100% ya jangan meninggalkan 100% ya. Tidak bisa meninggalkan 100%. Nek gak iso ngelakoni semuanya ya aja ditinggalno kabeh. Ya minimal saithik lah. Ya 70% tapi rong. Misalnya duwe niat saya sehari harus sedekah 2.000 lah. Nek gak iso 2.000 ya 500. Kurus kumpul guru zeni itu setiap hari itu sedekah. Bahkan kepada semut ya, semut setiap hari itu beliau ke halaman belakang itu mengasih sedekah semut. Jadi gula 1 sendok. Nah, itu untuk sedekah semut. Setiap hari seperti itu. Ya barokahnya itu alhamdulillah diberikan rezeki yang lebih, bahkan barokah. Jamaah di sana itu ribuan. Setiap Senin malam Selasa itu jamaah maulid itu 10.000 lebih setiap minggunya. Itu dikasih makan semua gratis itu sama Bagus Kumpul itu. Enggak ada tarian, enggak pernah minta sama orang dikasih juga enggak mau. Beliau cukup sendiri dengan usahanya beliau. Itu tadi salah satunya setiap hari kasih sedekah ke semut. Dan banyak sih yang menjalankan amalan itu ternyata juga barokah. Ada pedagang di mana itu pedagang apa jenenge jenang itu ya, sebelum dia dagang itu kasih itu sama semut gulanya itu ya akhirnya ya laris, terus sedekah dhisik akhirnya laris dan semua anaknya menjadi sukses. Itu ada itu di video itu, saya pernah lihat videonya itu orang mana itu. Ya hal seperti itu kamu jalankan, bentuk kepedulian kita sama makhluknya Allah. Walaupun untuk menungso yang disodakoi, ya disodakohno. Alhamdulillah saya juga pengen seperti itu. Doakan saja ya, semoga kita semua ini bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini. Nah, sehingga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Walaupun tabiat kita masih jauh ya, dari yang diharapkan gitu. Tapi kalau kita bisa berusaha untuk menuju ke sana, insya Allah kita mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, nah, wes aman wes. Sampeyan disenangi Gusti Allah wes aman. Orang ngelakoni kesalahan ini gak dianggap salah lah, ibaratnya seperti itu. Walaupun ya tetap salah ya tetap dicatat oleh malaikat ya. Malaikat ya adil, masih salah ya tetap dicatat oleh malaikat salah ya. Tapi kan ketika hamba sudah dikasih sayang sama Allah, kayak yang kemarin kita bahas itu, orang yang dermawan ya orang yang sudah disayang sama Allah, ketika dia terpleset pun masih disayang sama Allah. Ya itu karena hatinya itu baik sekali. Wis, semoga ada manfaatnya, menambahi ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a والدرجي عدفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عدفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي الفتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. صلوا على النبي محمد.